100% manusia. Oh, nggak ada suaranya mungkin ini. Tunggu sebentar. Oh iya, aduh sayang kali di YouTube ya. Kok barusan ada yang mengingatkan, baru aku tahu. Waduh, padahal ini sudah panjang pembicaraannya. Jadi, kalau kau mengatakan bahwa Yesus itu karena dia manusia, dia nggak manusia 100%, tetapi ketuhanannya ada juga. Pahami dulu itu. Sayang, kamu dan yang lain, kenapa kita melakukan yang namanya cokli? Pertama, otak kita sudah dikotori, nonton film-film, gambar-gambar dan sebagainya macam. Di zaman Yesus gambar-gambar film-film nggak ada. Dan di zaman Yesus pakaian para wanita-wanita juga tidak seperti sekarang. Ada yang ketat, ada yang apa. Pahami dulu. Bedakan antara pengikut penjahat kelamin, maka seluruh pengikutnya, baik itu bergelar kerohanian apapun, di otaknya memang seksual. Karena dilihat dari buahnya ya begitu. Silakan. Nah, yang abang maksud penjahat kelamin itu siapa? Jelas dong. Ya, yang saya maksud penjahat kelamin itu adalah orang yang suka mengumbar nafsunya, mempertontonkan burungnya, ya, dan selalu mengambil mangsa-mangsanya, yang mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Contoh kalau di sekarang kita ini ada predator-predator yang di TV-TV itu. Pahami? Jadi gini aja bang, jangan abang bawa-bawa ke orang lain. Aku tanya dulu, abang kan memiliki nafsu kan? Iya kan? Memiliki nafsu. Yesus tidak. Abang 100% pasti manusia. Yesus belum tentu 100% manusia karena dia tidak memiliki nafsu. Itu maksudku bang. Jangan abang bandingkan sama Yesus dengan orang yang tidak menikah. Nah, yang kutanyakan manusia yang memiliki nafsu sama Tuhanmu yang tidak memiliki nafsu. Kok disamakan setara dengan 100%? Itu yang pertanyakan. Oke, ku jawab ya. Saya sudah jawab. Yesus itu 100% Tuhan. Iya, abang jawabnya dengan abang membandingkan manusia yang tidak menikah. Kamu jangan bising. Kamu jangan bising. Asumsi terus. Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi berimbang, balance. Ketika manusianya, contoh kita manusia, kita 100% manusia. Maka pikiran kotor kita bisa lebih banyak dari pikiran rohani kita. Tapi kalau Yesus tidak. Yesus itu punya 100% ketuhanan. Sehingga nafsu itu tidak ada di dalam diri Yesus. Kok kau memaksa? Tapi manusia, kau bilang, manusia Yesus, dengar dulu. Manusia Yesus ada, kami akui. Tetapi ketuhanan Yesus ada. Jangan kau hilangkan ini. Contoh malaikat. Malaikat apakah punya nafsu? Perasaan tidak. Di kami malaikat itu hadir dalam bentuk laki-laki. Maka dibilang di sorga tidak ada kawin-mawin. Terus selesai. Silakan. Nah itu tadi bang. Malaikat tidak memiliki nafsu. Terus kalian nanti tujuannya ke surga menjadi malaikat yang tidak memiliki nafsu. Kalian nanti di surga nanti disetarakan manusia dengan malaikat itu. Padahal pemahaman kita itu manusia adalah manusia yang paling sempurna. Tapi dibagikan kalian manusia itu nanti disetarakan dengan malaikat di surga. Dan, yang kau bilang itu manusia 100%, ya. Kau dan aku adalah manusia 100%. Maka kita memiliki nafsu dan nafsu kita sering liar. Tetapi Yesus, dia itu 100% Tuhannya jangan kau hilangkan. 100% manusianya aja yang kau lihat nggak bisa. Karena Yesus 100% Tuhan juga. Apa buktinya? Nafsu-nafsu jahat lain tidak dilakukan oleh Yesus. Contoh, nafsu ingin memiliki harta. Yesus tidak mau. Udah. Nafsu ingin makan yang enak-enak, seenak-enaknya. Yesus tidak mau, biasa aja. Pahami dulu ya kawan-kawannya. Jadi jangan kau paksakan karena ada kemanusiaan Yesus, maka kau pandang Yesus itu punya nafsu birahi, nafsu seks. Yesus tidak punya karena ditimpa oleh 100% ketuhanan. Contoh sudah aku bilang sama kau, lihat bikhu. Ketika dia dari remaja masuk ke solin menjadi bikhu, maka mereka itu sering kerjanya membaca kitab suci. Dan ketika mereka membaca kitab suci, pikiran mereka jernih, nafsu seksnya hilang. Dan sampai tua dia tidak menikah.
Bedakan dengan kejadian 34 di mana di situ ada si penjahat kelamin. Maka pengikutnya mau apapun gelar keagamaannya, tetap nafsunya ditonjol-tonjolkan, nafsu bejatnya meniru buahnya, pokoknya. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaanmu? Karena sudah kujawab. Kalau nggak ada, kalau masih itu, kalau masih ada yang lain silakan. Itu bang, Tuhan berarti menurutku gagal bang 100% manusia itu loh bang. Ketuhanannya dia gagal. Karena kenapa aku bilang gagal ketuhanan 100%? Karena saat dia menjadi manusia aja kuasanya itu dibatasi loh bang. Betul nggak sih bang? Oke, saya tanya kamu, ada nggak orang yang tidak pernah cokli sampai umur 29 tahun? Gimana? Ada nggak manusia yang tidak pernah cokli atau tidak pernah bersetubuh sampai umur 29 tahun atau 33 tahun? Bang, simak pertanyaanku bang. Itu bukan pertanyaanku berikutnya bang. Yang kutanya itu, abang bilang tadi Yesus itu masih ketuhanannya 100%. Ku bilang Yesus itu kalau 100%, sedangkan dia sebagai manusia itu kuasanya dibatasi saat dia menjelma menjadi manusia. Itu yang Oke, sekarang aku tanya kau, Tuhanmu punya nafsu apa enggak? Abang jangan tanya kembali, abang selesaikan dulu pertanyaan saya. Jangan. Kenapa? Kan sudah kujawab tadi. Mana sih abang? Aku tadi sudah menjawab. Di mana jawabannya? Kan sudah aku bilang Yesus 100% manusia. Itu sebagai 100% manusia. Bro, 100% manusia. Ini yang saya tanya ini. Santai bro, santai. Kita bergantian. Aku sudah menjawab. 100% ketuhanannya kan di atas, Yohanes 1 ayat 1. 100% kemanusiaannya Yohanes 1 ayat 14. Jadi di dalam diri Yesus berimbang ini, maka nafsu bejat, nafsu seks, nafsu kejahatan ditekan oleh nafsu ketuhanan. Pahami dulu, kenapa kau itu punya nafsu bejat, nafsu seks, nafsu kejahatan? Karena kau adalah 100% manusia, kau tidak 100% Tuhan. Karena kau pengikut penjahat kelamin sama dengan saya. Pahami dulu. Maka kita lahir terhadap jadi hubungan badan. Yesus tidak ada hubungan badan. Pahami dulu. Oke, ada lagi mau kau tanyakan di luar itu? Yang aku tanyakan ini loh bang, ya 100% Yesus Tuhan, tapi kenapa ketuhannya itu dibatasi saat dia menjelma menjadi manusia? Dibatasi gimana maksudnya? Tunggu Bu, tunggu. Dibatasi Bentar, gimana Mas Asmi? Sebentar. Dibatasi. Loh masa nggak tahu kuasanya dibatasi nggak? Dia kan keilahiannya kan nggak ada waktu menjelma menjadi manusia. Ya, siapa bilang keilahian Yesus tidak ada menjadi manusia? Jelas ya, jelas ya. Yesus itu tidak ada kuat. Makanya diam dulu. Jelas ya, Yesus itu di saat menjadi manusia kuasanya memang nggak ada. Buktinya dia ketakutan, dia tidak tahu terjadi kiamat sebagai manusia. Bahkan dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar dulu bang, Yesus itu sendiri pernah bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Berarti kan artinya dia tidak punya kuasa, melainkan Bapa yang di surga. Jelas kan? Ya, aku jelaskan ya. Berarti di mana Ibu, tolong diam dulu Bu ya, nanti gilirannya. Mic-nya dimatikan dulu Bu. Ya. Kamu mengatakan Yesus tidak punya kuasa. Yesus membangkitkan orang mati, kuasa enggak? Ada enggak Yesus meminta, ya Bapa di surga, aku berdoa kepadamu, hidupkan orang ini? Enggak ada. Yesus memerintahkan, hei Lazarus, keluarlah engkau. Yesus merubah air jadi anggur, punya kuasa? Enggak punya. Yesus mengampuni dosa orang, punya kuasa? Enggak punya. Sekarang saya mau bingung lihat kau, Tuhanmu punya kuasa apa enggak? Bisa enggak Tuhanmu turun ke dunia menjadi manusia? Enggak bisa. Alasanmu buat apa? Saya tidak nanya buat apa. Oh, sudah kena saya ini kayaknya. Tes. Oh, udah mati. Oh, dikasih itu. Ya, terima kasih. Nah, coba kau tanya dulu, Tuhanmu punya nafsu apa enggak? Jawab dulu, sekali-sekali kau jawab dong, gantian. Ngapain Tuhan saya tidak setara dengan manusia ciptanya sendiri ya. Terus Tuhan saya ngapain jadi manusia? Jelas di ayat itu jika Maha Suci Allah kan, jika dia berkehendak maka dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Nah, jika dia berkehendak, terima kasih. Sekarang kehendak Tuhanmu dia punya nafsu, bisa enggak?
Kira-kira Tuhanmu mau bernafsu bisa enggak? Kan udah jelas. Kan udah jelas Tuhan saya itu tidak setara dengan ciptaannya. Jangan kamu samakan sama Tuhanmu. Ya, oke, kita uji Tuhanmu tidak setara dengan ciptaannya ya. Baik. Yang karena hanya kamu menganggap Yesus bisa menjadi manusia, kamu beranggap wah Tuhan saya bisa menjadi apa aja. Oke. Sekarang saya tanya, Tuhanmu hidup apa mati? Itulah kamu nggak harus pertanyaan itu bodoh. Kamu tanpa saya jawab saja. Biarpun bodoh kau jawab. Tuhanmu hidup apa mati? Silakan, Tuhanmu hidup apa mati? Tuhan saya itu tidak seperti Tuhan kamu, dilahirkan kemudian sebentar. mati. Tuhanmu hidup apa mati? Dijawab dulu. Tidak akan mati. Ya, Tuhanmu hidup apa mati? Coba jawab. Ya jelas tidak lah, kan sudah saya jawab. Ya tidak, itu apa? Tuhanmu hidup atau mati? Ada dua pilihan. Tidak seperti Tuhan kamu lah pokoknya ya, jelas ya. Iya, Tuhanmu hidup apa mati? Agama satu-satunya yang Tuhan. Apakah dia Tuhan yang hidup? Sebentar dulu deh. Tuhanmu apakah Tuhan yang hidup? Itu dulu kau pahami deh. Sebentar deh. Tuhanmu hidup apa mati? Jawab dulu. Tuhanmu hidup apa mati? Iya, ini ku jawab. Ya, satu-satunya agama Tuhan yang mati hanya Tuhan Kristen. Sudah jelas kan? Saya nggak tanya, kamu kan nggak. Kalau saya umpat kamu nanti saya diblokir. Tapi kalau saya bilang kamu cerdas, kamu nggak ada cerdas-cerdasnya. Jawab dulu, Tuhanmu hidup atau mati? Berarti Tuhanmu hidup? Ngapain saya jawab? Kamu tidak mau menjawab, berarti kamu tidak layak di room ini. Ya, sudah. Kita tidak paksa. Ya. Jadi kawan-kawan, mereka ini selalu mempertanyakan ke Yesus itu kan manusia. Dia menghilangkan 100%-nya itu. Sedangkan bikhu 100% manusia. Pergi dia ke kuil Solin atau pergi dia ke kuil-kuil Buddha. Tanya, mereka melakukan seks enggak? Pasti mereka jawab tidak. Karena dari kecil mereka terlatih. Tapi karena mereka ini saya nggak tahu, menurut praduga saya, sesuai kejadian 34, ini pengikut-pengikut penjahat kelamin. Di mana kelamin itu selalu diumbar-umbar. Jadi kalau dia melihat seorang manusia, pasti ini nafsunya gede. Karena mereka mengikuti pimpinan mereka yang memperkosa anaknya siapa namanya dia? Si Dina, anaknya Yakub. Mereka tidak percaya bahwa manusia itu meskipun punya nafsu tapi nggak diumbar. Contoh gampang seperti biku. Kenapa mereka tidak percaya itu? Ya, Big Boss aja nafsunya diumbar kemana-mana itu. Tuncit sana, tuncit sini. Ya, silakan Ibu, apa yang mau disampaikan? Mikrofonnya dihidupkan, Bu. Assalamualaikum, Sang Debater. Halo, Bu. Iya sih, walaupun pertanyaannya nggak jelas ya, maksud saya nggak jelasnya gini, kok nanya nafsu, kok larinya hanya nanya nafsu itu loh, gitu. Sebenarnya dibalik lagi, menurut Anda nafsu itu apa gitu kan ya. Dia harusnya tanya dulu dia nafsu itu menurut Anda tuh yang bagaimana, nafsu yang bagaimana gitu. Kalau larinya ke seks ya dia harus paham gitu. Kemanusiaan Yesus itu namanya nafsu, pasti semua memiliki dalam arti nafsu yang tadi Sang Debates katakan, bahwa nafsu itu apapun bukan hanya seks. Keinginan punya harta benda tinggi, ingin jabatan, ingin apa nafsu-nafsu yang tidak baik itu bisa ditekan dengan apabila kita lebih cenderung memikirkan tentang roh kita gitu loh. Nah, itulah yang diajarkan kita sebagai orang Kristen, mengutamakan roh kita bukan kedagingan kita. Kedagingan kita itulah nafsu-nafsu yang disebut sama mereka tadi. Mereka tuh cenderung kok bangga ya dengan nafsu-nafsu seperti itu gitu loh. Mereka tidak tahu kan di dalam Alkitab kita kan ada ya Sang Debates bahwa nafsu kedagingan itu wah macam-macam ya, disebutkan itu macam-macam. Nah, itu bisa dikalahkan dengan bahwa keinginan daging itu mengalahkan keinginan nafsu. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan contoh kepada kita gitu loh. Bahwa nafsu-nafsu yang tidak baik itu bisa dikalahkan dengan
kalau kita mementingkan roh kita begitu. Nah, dia larinya selalu nanya hal-hal yang seperti itu. Itulah perbedaan kita ya Sang Debaters. Perbedaan kita sama mereka. Mereka lebih cenderung ke kedagingan. Makanya surganya dia surga kedagingan gitu. Nah, berbeda dengan surga kita gitu. Surga kita adalah surga yang roh gitu. Di mana kesucian roh, tidak ada kedagingan, tidak ada kawin-mengawin, tidak ada seks dan tidak ada yang lain-lain begitu. Nah, jadi pertanyaan dia tadi tuh kayaknya pertanyaan yang nggak ada apa ya, nggak ada kualitasnya gitu loh menurut saya gitu. Nggak Dia pas sebenarnya sekali kalau Bu ingin menghujat. Iya. Dia pura-pura begitu biar punya menghujat. Iya, sebenarnya tujuannya akan ke situ gitu. Jadi kita sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan udah sering kali di YouTube juga ya kan, Sang Debaters. Kemudian kalau di TikTok memang baru-baru ya tentang perdebatan ini dan apa yang dia dengar di YouTube dia larikan ke TikTok. Padahal itu pertanyaan klasik gitu loh. Pertanyaan yang sudah sering kali dijawab oleh para apologet kita, tapi apa ya kayak nggak ada modal gitu loh. Dia nggak bisa mencari kelemahan kita. Jadi yang itu-itu saja gitu. Makanya tadi saya bilang loh, kok Tuhan Yesus dianggapnya tidak punya kuasa gitu. Saya tersenyum dan saya tertawa gitu. Makanya tadi waktu Sang Debaters menjawab itu benar sekali gitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa gitu. Karena di dalam Tuhan Yesus sendiri kan ada Roh Allah sendiri kan begitu ya. Jadi itu yang mereka nggak paham Sang Debaters. Mungkin itu aja sih. Siap. Terima kasih Ibu. Saya tadi ingin masuk itu ingin nanya sama dia sebenarnya tapi cukup itu aja Siap. ya, diturunkan aja. Selamat Ya, malam Bu. ya, Tuhan Yesus Ya, memberkati. terima kasih Bu. Selamat malam. Ya. Kawan-kawan, kalau kalian nanti bertemu dengan mereka, kalau dia bilang kuasa Tuhanmu apa? Kuasa Yesus apa? Yesus itu kawan bisa memasukkan orang ke surga. Ya, contohnya yang disalib di sebelah Yesus. Sementara Tuhan mereka tidak ada bisa memasukkan orang ke surga. Hanya janji ke janji. Fakta nggak ada. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan Yesus punya nafsu nggak? Nafsu apa? Kan aku bilang pertama itu ya. Nafsu terbagi 7. Kalau kami kan bilangnya gitu, maksud terbagi banyak. Ya. Jadi harusnya dia paham. Oh ya, menuju kepada nafsu seksual. Maka saya jelaskan. Kalau katanya semua manusia punya nafsu seksual, anak-anak yang punya kelamin ya, anak-anak punya kelamin tapi nggak punya nafsu seksual, langsung dia bilang Yesus kan enggak anak-anak. Inilah mereka yang tidak ngerti. Dia kan mengatakan semua yang punya kelamin punya nafsu seksual. Maka saya katakan anak-anak punya kelamin tapi belum punya nafsu seksual. Dari mana nafsu seksual itu ada? Melihat. Dia lihat, oh ini cantik. Dia dengar, kan melihat dan mendengar. Baru diolah di kepala. Anak kecil melihat mendengar dia nggak paham. Maka dia harus berpikir, apakah ada orang seperti anak-anak ini? Oh banyak. Contoh dia bilang orang dewasa kata dia. Pernah nggak dia melihat? Siap ya. Alberto. Saya bertanya Alberto itu belum ada nih, belum pernah itu cokli-coklian kawan. Alberto. Tidak semua anak orang yang dewasa, karena berpikiran itu kan tergantung dari pikiran. Ada orang yang pikirannya tidak konsen ke sana, karena memang dia tidak memikirkan itu. Yang tiap hari memikirkan itu barulah masuk ke sana. Contohnya biksu kawan. Pergi dia sekali-sekali ke Solin, tanya dulu atau ke kelenteng-kelenteng, biksu, kau kan udah dewasa nih, ada nggak nafsu seks kau? Pernah nggak kau cokli? Pasti jawab nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena mereka kerjanya baca kitab, mengamalkan yang namanya dharma. Beda dengan pengikut-pengikut penjahat kelamin. Sekalipun dia membaca kitab, isi kepalanya nafsu, dan nafsu. Mau apapun dudukan atau kedudukannya di dalam kerohanian, nafsu ini menonjol. Kenapa? Lihat dari buahnya kata Yesus. Big bossnya ini maniak, maka pengikutnya itu maniak di bawahnya dikit. Dikit-dikit bicara nafsu, dikit-dikit bicara nafsu. Nafsunya pun nafsu seks. Ya nggak ngerti dia. Bahwa sudah kujelaskan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Kemanusiaan Yesus dibalanskan oleh ketuhanannya. Sehingga kemanusiaannya ini tidak melebihi ketuhanannya.
ditekan kemanusiaan. Daging itu kawan, roh penurut, daging lemah. Maka dari itu kalau itu kan manusia, kalau dia sudah balance, roh penurut, daging jadi penurut. Kita kan manusia, roh kita tidak lebih kuat daripada daging kita. Pahami dulu ya kawan-kawannya. Tapi kalau bicara dengan pengikut maniak seks memang gitu kawan. Kita bisa apa? Dia tanya siapa yang kau maksud? Adalah. Halo, Tom Cruise. Silakan. Tom Cruise, silakan Tom Cruise. Iya. Selamat malam, Bang. Malam. Nah, iya. Dikit-dikit kok diumbar. Apa yang diumbar nih, Bang? Iya, begitulah, Bang, antara ajaran yang jasmaniah dan rohaniah gitu. Jadi ada bedanya. Ya, kalau jasmaniah itu kan yang ditekankan yang lahiriah. Jadi ya sesuatu yang bersifat jasmani, kedagingan. Tapi kalau mereka paham, sebenarnya mereka itu harus mengenal juga beberapa ulama mereka ya. Di ulama mereka itu contohnya nggak usah biksu, Bang. Ulama mereka seperti Imam At-Tabari, ya. Imam At-Tabari itu nggak pernah memikirkan seksualitas seperti itu, Bang. Dia tidak menikah. Iya, suaranya Abang katanya eko. Jadi pakai sound card ya. Iya, nggak apa-apa. Double. Terus. Ya, lanjut ya. Nggak ada suara. Jadi beberapa ada ulama suaranya. mereka, ya, beberapa ulama mereka seperti Imam At-Tabari, terus kemudian siapa lagi ya, dilihat itu mereka nggak ada pikiran untuk yang berhubungan dengan, mohon maaf, yang selangkangan gitu. Mereka kan selalu mengklaim bahwa setiap nabi itu orang itu manusia laki-laki itu nggak sah kalau belum menikah. Itu kan aturan mereka. Padahal kalau ngelihat di beberapa kepercayaan, keyakinan, ya di Hindu, Buddha, dan di Kristen sendiri, dan di agama mereka ada yang nggak menikah, nggak memikirkan yang jasmani. Mereka hanya berpikiran soal rohani. Contoh di Kristen selibat, hidup selibat. Di Buddha ada biksu. Di tempat mereka juga ada beberapa ulamanya, syekhnya pun tidak memikirkan hal itu. Jadi ya wajar lah, Bang. Karena junjungannya begitu, yang nggak beda jauh dikit sih kata Bang. Ya, Nabi pun kupikir ada yang nggak menikah. Contohnya Yohanes. Coba tanya sama mereka, Yohanes siapa istrinya? Mana bisa jawab dia? Ya pun nggak menikah, nggak ada. Banyak juga. Jadi nggak harus ibadah seseorang, kan mereka sering ibadahnya itu nggak sempurna kalau nggak menikah. Masa? Jadi yang kulihat ini, Tom, kulihat dia mau menghujat saja, tapi dengan cara yang legal. Kan begitu. Makanya karena aku kasih kesempatan bicara, kerjanya menghujat terus. Tak mungkin Yesus tak punya ini, tak mungkin kok, tak mungkin. Oh, tak mungkin. Oh, tak mungkin. Jadi begini, Bang. Di antara mereka itu sudah buat kesepakatan, ya. Mereka tuh begini berkata, setiap kali mereka ngomong sama sesama mereka, ya. Aku pernah dengar, jadi aku pernah dengar tanpa mereka tahu, ya. Mereka itu maunya begini, Bang. Kalau ditanya soal kitab mereka, jangan dijawab, kata mereka gitu. Jawablah pakai Alkitab. Begitu, Bang. Jadi kalau ditanya, ada orang tanya dari pihak Kristen yang tanya tentang kitab mereka, maksudnya kitab Al-Quran, kitab kita, dia bilang gitu, jawablah pakai Alkitab. Jangan mau kita digiring ke Al-Quran. Ya memang begitu, karena apa? Kalau ditanya pasti nggak bisa jawab, Bang. Yakin 100%. Makanya seperti Zulkifli dan semuanya, kalau dijawab tentang keislaman, ya tentang agama mereka nggak bisa jawab. Itulah mereka selalu menjawabnya dengan Alkitab, dikit-dikit Alkitab, lari dikit-dikit dijawab, tanya apa, larinya ke Alkitab. Ya, itu mereka tuh, Bang. Itu sudah kesepakatan, aku sudah dengar. Jadi mereka bilang alasannya lah terlalu suci lah, terlalu geli kadang-kadang. Dan gini, Bang,
soal apa ketuhanan Yesus, mereka selalu gugat, oh Yesus itu nggak mampu, nggak punya maha kuasa, nggak bukan Tuhan dan segala macam ya. Padahal faktanya ya, Yesus itu mampu menguasai segala ciptaannya. Dia contohkan, tuliskan di dalam kitab suci, orang menuliskan kemampuan Yesus ya. Mulai dari penguasaan semua ciptaan, mulai dari air, angin ya kan, hewan, tanaman, sampai pada manusia pun Yesus kuasai. Tapi paling mereka berkata begini, Allah Yesus nggak mampu dari tentara Romawi, buktinya dia disalib. Loh, justru itu kalau dia mau, dia bisa menolak itu, penyaliban itu, ya kan? Dan faktanya Yesus pun bangkit dari kematian. Berarti dia maha kuasa. Dia bisa kuasa mengalahkan kematian. Itu yang mereka nggak sadari. Tapi sebaliknya, kalau mereka ditanya tentang ketuhanan, ya sesembahannya, nggak bisa bang. Satu pun bukti nggak ada. Ya, satu bukti yang bisa diuji. Cuman hanya sekedar klaim, aku ini loh Allah, sembahlah aku, dirikanlah gini. Ya itu klaim. Dia Maha Pencipta, itu juga klaim. Siapa yang bisa membuktikan ketuhanannya? Beda dengan Yesus. Semuanya terbukti. Ada TKP-nya, ada waktu kejadiannya, ada saksi mata yang melihatnya. Clear. Kalau Tuhan memang sebenarnya Tuhan, harusnya mampu untuk menuliskannya di dalam sebuah kitab. Kan begitu Bang? Betul nggak Bang? Ya. Nah, jadi begini Bang. Jangankan abang tanya ya kemahakuasaannya sesembahan mereka, ya. Abang tanya ya siapa sesembahan mereka nggak bisa jawab. abang kan sering mendefinisikan sesembahan Yesus itu Allah itu seperti apa dengan ini loh Allah hadir seperti di dalam Komal ini di room ya dalam bentuk digital kan gitu dengan suara. Kita bisa menjelaskan Bang, ya kan? Kejadian 1 ayat 26. Betul nggak Bang? Ya. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Itu nggak ada suaranya. Kenapa? Halo? Sebentar Bang, sebentar. Aku mau. Ada kok suaranya. Ada suaranya. Ya. Ada, aku dengar. Jadi begini Bang. Jadi begini, saya ulang ya. Jangankan membisik. Ada suaranya Bang. Lanjut. Coba Bang, ditanya sekali-sekali, apakah kamu mengenal sesembahanmu? Sesembahan mereka? Tanya aja Bang. Jangan tanya kuasanya pasti nggak bisa. Aku udah uji itu. Sekarang yang baru, aku pengen tanya yang gampang aja. Apakah kamu mengenal sesembahanmu? Pasti nggak bisa Bang. Karena apa? Memang kan ada di kitab mereka ya. Seperti ini ya. Man arufan nafsahu faqat arufa robahu. Jika engkau ingin mengenal sesembahanmu, kenalilah dirimu. Makanya mereka nggak kenal waktu abang jelaskan bahwa abang tentang di mana seperti analogi abang membuat digital abang gitu ya dengan suara abang. Mereka nggak bakal nangkep Bang sampai kiamat. Mereka nggak akan nangkep karena mereka nggak kenal Tuhannya. Jangankan mengenal Tuhannya, mengenal dia apa dirinya aja nggak tahu, ya kan? Kalau kita enak, memang Tuhan menciptakan kita itu segambar dengan Dia, termasuk sifat-sifatnya. Sifat yang ada di dalam diri kita ini, itu kan sifat dari Tuhan, Bang. Betul nggak, Bang? Jadi Tuhan itu ya pernah merasa kecewa, Tuhan ya pernah merasa sedih, seperti itulah. Makanya kita mengatakan, baiklah kita membuat manusia dibentuknya dari tanah. Betul nggak? Dia mengemal ciptaannya itu seperti dirinya. Cuman karena di sebelah juga sebenarnya ada. Mereka membuat Adam, ya menciptakan Adam dengan tanah.
Tapi mereka nggak bisa memaknai itu, Bang. Nggak mungkin orang Allah itu menciptakan manusia cukup dengan kun fayakun, jadilah manusia, jadilah Adam. Nggak ada itu. Ya pertamanya memang bilang seperti itu, tapi kemudian dan dia menciptakan manusia dengan dibentuk, ya kan Bang? Seperti kayak film-film itu kan, seperti membuat patung, burungnya apa, hidungnya seperti apa, kupingnya seperti apa. Kalau nggak ada amalnya, ya, kalau nggak ada amalnya, bagaimana dia bisa membuat manusia itu seperti sekarang ini, ya? Pasti ada contohnya. Siapa contohnya? Itu adalah Tuhan. Oke Bang, ya terima kasih Bang. Ya silakan. Jadi, gitu. Tawudin apa nih? Tawudin. Tawudin, ya. Halo Tawudin, mikrofonnya dihidupkan. Sebelum dia masuk. Salam, selamat malam. Tunggu sebentar ya. Informasi audionya di YouTube aja nggak ada tadi itu ya. Oke. Sudah ada kok, sudah tadi. Oh ya, syukurlah sudah ada kan. Sayang juga kalau yang di YouTube nggak dengarkan kan tidak semua orang yang ada di komal-komal yang begini-gini. Biasa mereka kan di YouTube itu kan lebih enak gitu. Betul. Saya sih nggak ada pertanyaan, cuma menyimak saja. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak ya. Jadi di komalnya si Rudi Simamora, Zulkifli lagi masuk. Tapi di tempatku Zulkifli nggak berani masuk kawan. Padahal janjinya dulu Pak. Saya akan masuk tiap hari ke tempatmu, mengganggu ketertiban. Sampai sekarang nggak berani dia masuk. Lawak-lawak aja. Biar aja lah si Rudi, biar dia meskipun dia menjelaskan tentang Kristen, tapi dia bisa menyerang kawan. Si Rudi nggak pandai. Nanti ku ajari lah. Kalau saya kan asik ya. Ketika saya nggak mau menghujat mereka, saya bilang di Kejadian 34 ada penjahat kelamin. Jadi dia mau nyerang saya, mau dari segi apapun nggak bisa. Karena saya melandaskan Kejadian 34. Oleh komeli apa nih? Ku melihatmu. Silakan, selamat malam. Woi, shalom Bang Rudi. Shalom Tom. Wis. Hadir di sini. Ya, silakan Kong. Halo, shalom. Ya, mantap ini. Gitu loh. Jadi ya kalau tentang ya mereka sih begitulah. Mereka tanya tapi nggak mau dengerin apa yang kita jawab. Mau kita jawab, kita terangin dari A sampai Z balik lagi ke A. Ya mereka nggak bakalan mau mendengar gitu. Mereka kalau mereka pakai earphone ya. Mereka nanya, terus udah, ntar earphone-nya dilepas, gitu loh. Jadi kalau kita pura-pura nggak denger. Iya, betul. Iya. Kan kalau kita panggil tuh ya, baru apa, coba, apa? Nah, itu kan pura-pura pasti begitu. Pura-pura budek. Iya, benar. Setiap kita diskusi apa debat lah apa atau apalah gitu, kalau dia nanya gitu, terus kita jawab, udah. Kita jawab sampai setengah menit ya. Terus kamu ngerti? Hah? Apa? Coba ulangin dong. Nah. Artinya kan dia nggak mau denger gitu loh artinya. Ya begitu loh kalau mereka tuh. Nggak gini Bang, sebenarnya mereka itu nggak mengenal Tuhannya, makanya mereka nggak bisa jawab. Mereka itu nggak mengenal, beda dengan kita. Kita diajari ya mengenal Tuhan kita. Bagaimana Tuhan kita itu seperti apa, jelas dikatakan ya semua tertulis bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan nggak ada, makanya mereka membantah sendiri, akhirnya nggak bisa menjawab. Mereka nggak kenal Tuhannya karena definisi mereka Allah itu tidak serupa dengan apapun begitu. Jadi susah lah kalau nggak serupa kan mau digambarkan seperti apa, mau menjelaskan ya nggak bisa. Mereka kenal. Makanya ada juga dia menggambarkan, tapi menggambarkan Tuhannya seonggok nama. Hanya itu dia memiliki nama katanya. Ya lafaz saja. Ya lanjut bang. Ya silakan ku melihatmu. Apalagi? Iya. Begini Bang Rudi. Tunggu. Apa Kong? Si Engkong mau ngomong nih gimana nih? Diperbolehkan. Ya silakan. Silakan dekatkan aja. Iya. Oke, tunggu nih. Ini dia nih. Ya, Bang Uji ini Engkongnya Bang Uji. Ya, apa kabar? Selamat malam Minggu, Engkong.
Itu dia yang engkau kangen sama Bang Uji nih. Aduh. Ya. Penggemarnya Bang Uji juga. Bang Uji. Begini Bang Uji tentang apa namanya tadi tuh ya. Nafsu seks nih ya. Wah, engkau dengernya mantap bener nih ya. Nih engkau dulu begini Bang Uji, jangan salah nih Bang Uji. Engkau nih kekuatannya lebih dari 40 pria ini. Woi. Lebih dari 40 pria. Engkau bisa jajarin dah tuh. Ya. Kayak ikan sardentis. Dari 1, kedua, ketiga, balik lagi ke 4. Balik lagi ke 1. Ya, tanpa apa namanya, kalau Ustaz siapa itu yang bilang kalau lu mau kawin ya jangan apa ya, nggak perlu minta izin dari satu Tomat. ke kota lagi Tomat. jangan nah Bang Rudi yang ngomongnya bukan engkong ya. Aku Tom Cruise. Tom Cruise yang ngomong. Tom Cruise, oh iya, Tom Cruise itu ya. Nah itu Ya, dia. salam kenal ya. Oke. Salam kenal gitu, iya. Bisa Bang aja Rudi. Jadi kakek Sugiono. Bang iya nih Tom Cruise. Gitu aja deh apa engkau masuk cuma mau absen doang ya Bang Rudi ya. Siap. Udah, lanjut Oke, aja. Kong. Oke. Thank you. Selamat malam ya Kong, bisa keluar sendiri kan? Iya. Ntar nanti sama cucunya. Siap, selamat malam. Engkong ini sudah tua juga, dia pandai juga bicara nafsu kawan. Oke, Vito, selamat malam Pak Vito. Feedback. Paman, Yuk, silakan. ya sudah saya dengar tadi tentang nafsu. Inilah repotnya, Paman. Pembahasan di dalam itu udah tata kelola beriman, Kristiani. Itu lagi dicas HP-nya. Aku kenal suaranya ini. Halo Pak Vito, Yes. HP-nya dicas. Kok kresek-kresek? Sudah saya cabut. Ya, Ya, betul. silakan. Ya, sekarang udah kan? Sudah, Ya. silakan. Begini, Paman. Pembahasan di dalam itu udah tata kelola beriman kepada Kristus. Itu sangat berbeda dengan keimanan-keimanan lainnya. Tadi saya sudah menonton tentang nafsu. Begini, kalau kita berangkat dari pembahasan mindset orang lain, sejumlah agama di dunia ini, bimbingan imannya berangkat dari kelengguesannya, kebahasaannya. Itu problem. Seperti yang tadi ditumpulah suku kata nafsu. Sebetulnya itu bahasa Indonesia, problem bahasa Indonesia. Kekurangan tata bahasa atau kekurangan perbendaharaan kata. Kita pakai bahasa asing, itu sebetulnya tentang passion atau birahi. Berbeda dengan nafsu keduniawan, nafsu kemanusiaan, itu berbeda. Maka kalau kita melihat dari, seperti orang pasti sudah banyak yang tahu tentang judul film bahasa Inggris, Passion of Christ. Ya, itu sebetulnya kalau di Indonesia kan menjadi nafsu Kristus, Paman. Namun sebetulnya beda dengan lust, L-U-S-T. Ya, berbeda dengan appetite. Ya, berbeda dengan passion. Ya, jadi hasrat daripada Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk memeluk seluruh ciptaan manusia pulang kampung ke surga atas kesalahan kisah kejadian. Itu passion daripada Yesus Kristus. Namun pada saat kita menggunakan bahasa asing yang jauh lebih lengkap perbendaharaan katanya, di Indonesia kan yang tadinya harus passion Tuhan Yesus Kristus untuk memeluk seluruh manusia, dirubahkan menjadi bahasa Indonesia menjadi nafsu. Berbeda makna nafsu duniawi, apalagi duniawi otaknya orang Indonesia, yaitu kedagingan, keduniawian. Ini jadi repot, Paman. Kalau kita berangkat daripada metode tata kelola beriman, ya, bahwa Yesus itu memiliki hasrat, ya, memiliki hasrat untuk dalam perjalanan karya keselamatannya. Itu hasratnya, itu dorongan dirinya, ya, untuk menjalankan menggenapi perjanjian lama itu. Problemnya adalah orang Indonesia mengubahkan menjadi bahasa Indonesia hanya dalam konteks nafsu, suku kata nafsu. Di situ problemnya.
Jadi maka segala hal berbicara, bernarasi, berpikir selalu mengukur tentang dirinya, karena dirinya otaknya kan nafsu doang. Begitu loh. Gak bisa disamakan otaknya Yesus dengan otak dirinya si komentator tentang nafsu itu. Ya, jadi itu problemnya. Sama satu lagi tadi ada yang bagus yang dibahas oleh hamba Tuhan Tom Cruise atau Tom Cruise begitu. Ya, jadi tadi Om Tom Cruise yang terakhir apa? Om Tom lupa saya tadi narasinya Om Tom yang terakhir. Oh, yang mereka tidak mengenal Tuhannya. Betul. Ini dia. Iya. Betul. Bagus sekali Paman Tom. Apakah Paman Tom itu narasinya itu untuk sindir-sindir? Bukan. Atau untuk sarkas? Bukan. Di dalam metode tata kelola beriman kepada Yesus Kristus, Tuhannya yang disembah oleh masyarakat Kristianos, yaitu Tuhan yang tidak kosong melompong. Ya. Jadi firmannya Tuhannya orang Kristen itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan sejumlah keagamaan atau keimanan atau kepercayaan di dunia ini. Firmannya di luar Tuhannya sendiri. Di luar. Itu fakta. Seperti yang tadi dikatakan oleh Paman Tom Cruise itu benar. Ya, bahwa Tuhannya orang Kristen dah gitu aja lah singkatnya. Ya, memiliki firman dari mana? Dari dalam Tuhannya sendiri. Ya, menerangkan dulu kepada manusia. Nah, inilah passion Tuhan juga, nafsu Tuhan juga kalau kita mau pakai perbendaharaan kata bahasa Indonesia nafsu-nafsuan begitu ya. Padahal itu nama itu sebetulnya hasrat ya, hasrat itu. Jadi firmannya yang dimaksud Paman Tom Cruise tadi adalah firmannya Tuhan YHWH. Tuhan ALLH dalam bahasa Indonesia ada di dalam diri Tuhan itu, yaitu firman menjadi manusia, maka keluarlah itu, maka terang keluar dari terang. Tidak ada penciptaan baru di situ. Ya, maka saya pakai bahasa bercanda ya, jangan dicontoh ya. Ini karena saya terpaksa pakai bahasa warung kopi. Sebetulnya kisah daripada anak Bethlehem itu kan sebuah wadah. Jangan dipakai, tolong. Ini terpaksa karena saya juga di dalam kelas teologi saya juga dimarahin begini. Ditunggangi sebetulnya, dipakai begitu untuk mengambil wujud firman yang tak nampak itu, ya, dari dalam Allah itu firman itu, yang di dalam kredo ada terang keluar dari terang, ya, dari Bapa keluar itu, ya, maka dipakailah bentuk fisik itu untuk apa? Sebetulnya telah terwakili pada peristiwa murid Yesus yaitu Thomas. Ya, keinginan manusia untuk mengenal Tuhannya. Saya pakai bahasa bercanda lagi. Tuhan sebetulnya tepok jidat. Tuhan begini posisinya, posisi bercanda ya. Udahlah, pusing-pusing amatin manusia di bumi. Firman gue doang deh, gue jadiin wujud. Gitu loh. Karena kalau sebagai dirinya sendiri berwujud, itu mustahil. Ya. Jadi bahasa bercandanya adalah sekedar firmannya aja deh dikasihin wujud supaya hasrat manusia terpenuhi. Apa itu? Menjamah, melihat, merasakan dan hidup bersama-sama dengan firmannya. Yang dimana firmannya itu selalu konteksnya firman yang menjadi manusia. Yang dimana firmannya datang dari dalam Tuhan itu sendiri. Terang keluar dari terang. Ya, jadi kekeliruan yang tadi memaknai suku kata nafsu. Ya, suku kata nafsu itu satu. Ya. Kedua tentang Allahnya itu selalu berbicara firman, namun firman di luar Allah itu. Saya tidak tahu agama apa itu, ya, karena banyak, ya, karena agama nenek moyangnya Kristen juga demikian. Nah, berbedanya di bimbingan iman Kristen bahwa telah diterangkan. Paman Bito, Yes, boleh aku potong Kakak. sedikit? Iya. Iya, lanjut aja, Kakak. Kesimpulannya memang mereka sudah mendeklarasikan diri bahwa Allahnya itu kan sudah di surah mereka mendeklarasikan diri bahwa Allahnya itu tidak setara dengan apapun. Jadi mau mengenal gimana caranya? Logika sederhana kalau mereka mengatakan bahwa Allahnya tidak serupa dengan apapun. Nah, terus mau mengenal gimana caranya? Logika simpel aja. Iya kan? Beda dengan kita, jelas bahwa Allah kita bisa nusul menjadi manusia. Dalam wujud firman yang turun menjadi manusia. Enak kita berbicara Tuhan kita, jadi lebih
makanya ada lebih pepatah. akrab ya. Ya lebih akrab, Iya, lebih menyentuh gini dari hati ke pepatah, ada hati ya. juga betul. Hmm. Jadi ada pepatah begini kan, kalau tak kenal tak sayang, kan begitu. Hmm. Bagaimana mereka mau mengenal, mau menyayangi Tuhannya, orang mereka nggak kenal, ya kan? Ya. Kasihan deh lu, gitu aja. Ya jadi begini paman. Begini, ini agak berbeda, sorry ya, karena saya background apostolik. Begini, sering nggak kita dengar dari pihak-pihak Kristen mengatakan harus dengan iman, tidak boleh dengan logika, tidak. Sorry, saya terpaksa harus jujur katakan itu keliru. Dalam konteks bimbingan iman Kristen, malah harus dengan logika, akal budi, pikiran, dengan iman, dengan segalanya. Kenapa? Mulai kapan itu? Mulai firman menjadi manusia. Jadi betul-betul diaktifkanlah, itu namanya perangkat batin ya. Iman itu sebetulnya milik manusia, bukan milik Tuhan, bukan milik siapa, bukan. Iman itu milik manusia. Iman itu adalah komandan. Ya, perangkat batin kita untuk memfungsikan akal budi pikiran untuk mengenal Tuhan yang tak terjangkau, paman. Ya, itu kalau bahasa kerennya Tuhan itu adalah uncountable. Itu Bang, Om, Ya? Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, bagaimana Segenap, mereka mau mengasihi betul. Tuhan Allahnya? Ya nggak bisa, Segenap. orang tak kenal kok. Ya. Tak kenal ya tak Betul. sayang. Betul. Betul, Ya, bisa jadi dia salah Tuhan kan? Iya, itu dia. Betul. Itu dia, Bang. Itu maunya di Ya, situ. abu-abu. Kena Ya, abu-abu. terus mereka itu. Mau apa-apa kena, iya kan? Iya, jadi Makanya hebatnya memang hukum Taurat begitu, Bang. Om, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, mantap kan itu? Bagaimana cara Ya. mereka nggak kenal mau mengasihi? iya. Iya, jadi sorry deh. Ya, jadi sorry deh. Kalau memang ada kekeliruan pemaknaan atau pemahaman tentang teologi di sini, saya mungkin karena saya sekarang Bito, saya agak-agak gamblang bicaranya bahwa di dalam bimbingan iman Kristen jangan pernah mengatakan tidak boleh dengan logika. Itu keliru, karena itu upaya Tuhan untuk dapat hidup bersama-sama dengan manusia. Dalam konteks Yohanes 1:14 itu bahwa firman menjadi manusia, itu maksudnya itu untuk memenuhi logika manusia sebetulnya, ya gitu. Jadi iman Kristen mesti harus dapat dilogikakan. Oke, gantian Jadi Pak. jangan keliru di situ. Ya, Sudah hadir di sini si Kontet Borneo. Silakan Kontet. Hidupkan mikrofonnya, apa yang mau disampaikan silakan. Kontet Borneo, hidupkan mikrofonnya. Oke. Sudahkah? Sudah, silakan. Oh, iya. Sudah, silakan. Malam, salam sang debater. Saya penggemar Abang dari tahun 2019 sampai sekarang, Bang. Wih, mantap, terima kasih. Jadinya tadi yang itu ada namanya yang tadi itu rekan saya itu Teh Tawudien itu. Itu satu daerah saya itu, Pak. Dari Borneo, Pak. Teh Tawudien. Saya cuma nyimak aja, Pak, ya. Selama ini, Bang, ya. Itu aja. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Saya inikan dulu karena nyimak aja. Terima kasih kawan-kawan dari Borneo. Ada satu yang paling aktif itu namanya si seger-seger. Bentar, ini namanya si Perah. Halo, malam. Perah. Star 6. Malam lah, apa kabar? Yes. Kruni Slayer. Apa kabar? Berjumpa kembali kita, lelah dan tampan seperti biasa. Akunya Kores. Siapa namanya ini? Ya. Tom Cruise dengan Pak Bito tak turunkan sebentar ya. Kami mau bincang-bincang dulu nih berdua. Boleh Bang, boleh. Siap, terima kasih. Baru nih. Apa nih derby? Kemana aja Kores? Lama tidak ketemu nih. Lo lah yang jarang ke TikTok. Kita udah pindah di TikTok sekarang. Oh, pantasan. Aku masih setia kemarin di YouTube. YouTube, StreamYard udah sepi. Zoom juga udah sepi. Sekarang semua ke TikTok gitu. Ya, karena kan misi kalian mencari apa? Gift. Kalau aku enggak memberitakan kebenaran. Terus ini ngapain di sini sekarang? Memberitakan kebenaran dong. Sama aja ujung-ujungnya. Udah, pas mulai tadi kan aku bilang jangan kalian beri aku gift. Gajiku ada dari YouTube, itu aja. Oh, ya udah kalau gue sih
apa ya namanya, makanannya habis di Zoom sama StreamYard. Makanya nyari-nyari ke sini. Alhamdulillah di sini banyak. Biasa, dinas sosial. Ya. Jadi Udah kita mulai mau dialog kaya-kaya topik kalian apa ya. nih, Lai? Bebas-bebas aja lah. Ini masih apa nih? Aku kan baru seminggu ini, baru 3 hari lah aktif. Karena tanggal 24 baru bisa buka YouTube, TikTok. Aku sering di ban, apa namanya itu? TikToknya. Tuh. Iya. Oh, iyalah, makanya rada dikontrol emosinya. Lai kalau ketemu gua baru 10 menit dialog udah emosi. Santai, Lai. Asal kalian bisa bergantian bicara, aku santai. Yang bikin emosi itu kalian dibilangin enggak bisa. Loh, kita kan tiap dialog timer. Iya, Ya kalau timer kan kalau di Zoom dulu aman. Kalau di TikTok ini kan enggak ada timer. Apalagi bicara dengan abang kau, si Jukipli. Masuk dia kemarin di sini enggak tahan bicara. Sabar dulu, aku bilang. Ketika aku bicara, dia bicara, aku diam aja. Ketika aku bicara nyaut-nyaut kok. Kayak mama kau, aku bilang. Langsung dia keluar. Ya lainnya aja emosian itu, makanya dijaga. Udah tua, jangan emosian, santai. Masih ada video, terus masuk aku ke grup mereka. Aku kan di ban, jadi aku pakai nama lain. Tujuannya apa? Kalau pakai nama lain itu aku jarang di ban, tidak bisa. Akhirnya si Andy Cilebes, oh ini si Rudi, memang iya, aku bilang. Ketawa aku kan, belum tahu orang itu, akhirnya ketawa, semua apa kabar? Langsung di report. Ayo, apa yang mau kita diskusikan? Silakan. Apa ya topik? Alay punya topik yang baru nggak? Gua ada sih. Topik aku yang baru banyak. Aku ngikut kalian aja. Kalau kau tanya aku nanti, ternyata fakta sejarah. Cek. Loh, mana ini Lai? Kok hilang? Ya, sudah. Ya, silakan. Tadi koneksi wifi terputus sebentar. Iya, ini aja topik apa? Aku lagi sedang mempromosikan Surga 72 Bidadari lah. Silakan. Aku jawab. Ya, jadi gini ya, aku dialognya gini ya kawan-kawan ya. Mana Tuhan yang benar? Yang mengawinkan kita dengan 72 bidadari atau yang malah mengawini Tuhannya sendiri? Nah, itu topiknya lah. Gimana? Silakan. Nah, ya. Ya udah, jadi aku dulu ya, aku pembukaan dulu ya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu juga yang setara dengan dia gitu. Sehingga apa? Nah, ini Tuhan yang Maha Kuasa ini tuh tidak mempunyai afiliasi gitu. Apalagi istri gitu loh, apalagi istri. Makanya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menganugerahkan ke para syuhada, yaitu 72 bidadari. Sebagai bentuk keutamaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah membela agama Allah. Gitu. Itu Tuhan yang benar lah ya. Nah sekarang... Sebentar, yes. Kores. Aku ganti dulu apa aku ya di YouTube. Sebentar. Kawan-kawan YouTube, aku ganti channel dulu ya.